Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Ibrahim dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan materi penjaskas tentang nafza. Apa itu nafza? Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya. Nafza adalah barang yang terlarang dan berbahaya bila dikonsumsi. Narkotika. Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ada 3 golongan narkotika. Yang pertama adalah sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan kedua adalah narkotika yang berhasiat pengobatan. Dan golongan ketiga yaitu narkotika yang berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Psikotropika. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ada 4 golongan psikotropika. Yang pertama, golongan pertama digunakan sebagai ilmu pengetahuan. Golongan kedua berhasiat pengobatan digunakan dalam terapi. Golongan ketiga, psikotropika yang berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Dan golongan keempat, psikotropika yang berhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya yaitu barang atau zat yang dimana jika kita mencoba sekali maka kita akan terus bergantung dan melakukannya berulang kali. Contohnya adalah rokok, alkohol, dan lain sebagainya. Nafza digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan depresan atau downer, yang kedua golongan stimulan atau upper, dan juga yang ketiga golongan halusinogen. Penyalahgunaan nafza. Yang sering disalahgunakan adalah opioida, kokain, kanabis, amfetamin, LSD atau lysergic acid, sedatif hipnotik atau benzodiazepin, solven atau inhalasi, dan yang terakhir alkohol. Penyalahgunaan dan ketergantungan penyebab penyalahgunaan. Yang pertama dari faktor diri sendiri, yaitu kurangnya menghayati iman dan kepercayaan, keingintahuan yang tinggi, perilaku yang menyimpang dari aturan atau norma yang ada. Yang kedua adalah faktor dari lingkungan. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis, lingkungan sekolah yang kurang disiplin, lingkungan teman sebaya yang kurang baik, dan juga lingkungan masyarakat yang kurang mendukung. Gejala penyalahgunaan nafza yaitu perubahan fisik dan perubahan sikap, yang dimana perbedaan tersebut dapat diketahui setelah dan juga sebelum menggunakan narkotika atau juga nafza. Pengaruh nafza dalam tubuh manusia berpengaruh pada otak dan susunan saraf pusat, saluran pernapasan, jantung, hati, penyakit menular HIV/AIDS, sistem reproduksi, kulit, dan komplikasi pada kehamilan. Dampak sosial penyalahgunaan narkoba. Yang pertama dari keluarga. Orang tua menjadi putus asa karena pengeluaran uang meningkat untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi. Yang kedua, di dampak sekolah, yaitu merusak motivasi belajar. Dan yang ketiga, dampak sosial pada masyarakat, yaitu meningkatnya tingkat kejahatan. Upaya pencegahan penyalahgunaan nafza yang pertama itu dari pencegahan primer, dengan cara mengenali remaja resiko tinggi penyalahgunaan nafza dan melakukan intervensi. Yang kedua, pencegahan sekunder, mengobati dan intervensi agar tidak lagi menggunakan nafza. Dan yang ketiga, pencegahan tersier, yaitu dengan cara rehabilitasi penyalahgunaan nafza. Di lingkungan keluarga, dengan cara mengasuh anak dengan baik, terapkan hubungan orang tua anak yang harmonis, ajarkan nilai dan norma keagamaan pada anak, dan juga lain sebagainya. Di lingkungan sekolah, meningkatkan kegiatan bimbingan konseling, memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan nafza, melakukan razia, meningkatkan pengawasan anak sejak masuk sampai pulang sekolah, dan lain sebagainya. Di lingkungan masyarakat, memberikan penyuluhan tentang hukum yang
yang berkaitan dengan nafza, menumbuhkan perasaan kebersamaan di daerah tempat tinggal atau sehingga masalah yang terjadi lingkungan dapat diselesaikan secara bersama-sama dan lain sebagainya. Kesimpulan, penggunaan nafza menjadi ancaman terbesar bagi kalangan remaja. Kita sebagai remaja juga harus tahu bahaya penggunaan nafza bagi kehidupan sehari-hari. Jangan sampai menggunakan nafza walaupun hanya satu kali. Faktor lingkungan remaja juga menjadi wadah penyebab penggunaan nafza oleh kalangan remaja. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita harus saling menjaga satu sama lain agar terhindar dari penggunaan nafza. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.